Ini adalah proses pemetikan jeruk keprok batu 55. Nah, itu juragannya dulur, dipanjat-panjat sendiri, langsung dipetik-petik sendiri. Dulur. Alhamdulillah dulur, ini adalah panen perdana untuk jeruk batu 55 di tahun ini. Tidak banyak dulur, karena ini adalah bunga paling awal muncul, sekitar 5 pohon, dan dari 5 pohon itu tidak semuanya dulur, masih nyisa sekitar separuhan. Nah, ini yang sudah dipetik kemarin. Nah, karena kenapa kok saya petik buru-buru dulur, karena kemarin itu banyak yang rontok dulur. Nah, bisa dilihat dulur, ini kalau untuk varietas 55 seperti ini dulur. Mungkin karena ada beberapa serangan lalat buah, karena untuk usia pohon sendiri sangat rimbun dan juga sangat lembab dulur, jadi keburu kita lakukan pemetikan. Dan untuk petik perdana kemarin dari 6 pohon, masih mungkin 1 pohon, mungkin yang paling banyak di 2 pohon dulur. Alhamdulillah kemarin dapat 3 kintalan lebih sedikit dari 6 pohon, dan itu masih menyisakan beberapa buah di pohon yang kemarin dipetik. Nah, selain dari serangan lalat buah dulur, untuk jenis varietas keprok batu 55 sendiri, apalagi untuk cuaca yang siang panas malam hujan, itu sangat rentan terhadap kerontokan dulur. Untuk itu, untuk penyepraian kali ini saya benar-benar fokus ke fungisidanya dulur, karena kemarin setelah saya amati, untuk serangan lalat buahnya bisa saya katakan sangat minim. Tapi kemarin kenapa kok banyak yang rontok, kemungkinan besar di serangan jamurnya dulur, karena terlihat di tangkainya kok sangat mudah. Tapi untuk pohon-pohon yang lainnya alhamdulillah aman dulur. Nah, untuk spray kali ini dulur-dulur, saya akan menggunakan fungisida kontak, mancozeb, dan juga sulfur. Tapi untuk dosis sendiri hari ini saya berikan agak banyak, karena selain menjaga agar serangan jamurnya tidak bisa kita atasi, karena cuaca di sini sangat ekstrim dulur, balik lagi seperti awal musim hujan. Jadi untuk pagi panas dan di sore hari sampai malam hujan. Jadi untuk itu kita perkuat fungisidanya dulur. Itu sih menurut hemat saya. Dan juga untuk hari ini saya menggunakan insektisida baru dulur, yang baru saya gunakan untuk pertama kali di beberapa video. Nah, ini untuk pestisida spray kali ini. Nah, selain itu kemarin ada mulai muncul gejala kutu sisik dulur, jadi langsung kita basmi, kita babat tuntas dengan salah satu insektisida yang saya kira ampuh untuk pengendalian hama kutu sisik. Nah, untuk pelekat sendiri hari ini saya berikan 300 ml per 400 liter air. Kemarin ada telur-telur yang bertanya, mereknya sekalian mas. Mereknya hari ini saya pakai merek dagang Arasi telur, yang murah-murah saja. Nah, untuk pengendalian atau pencegahan kutu sisik saya pakai insektisida Sipermetin telur. Ini 2 bahan aktif ternyata dengan merek Top Zipper. Insya Allah ini cukup bagus untuk mengatasi kutu-kutuan. Selain itu sebenarnya untuk Abamectin dan juga Nugor bahan aktif Dimetoat juga mampu sih sebenarnya dulur, tapi karena harganya cukup terjangkau dan saya katakan lumayan ampuh dulur sebagai rollingan, jadi untuk bahan aktif Sipermetrin bisa digunakan untuk pembasmian kutu-kutuan dulur. Nah, untuk insektisida lalat buah, karena kemarin sudah memakai asetamibrid dan juga asefat, hari ini saya rolling dulur untuk penggunaannya. Hari ini saya menggunakan Profenofos dengan dosis 250 ml dulur. Untuk spray kali ini saya berikan ke 400 liter air. Untuk merek dagang masih biasa dulur, saya menggunakan merek dagang Datacron. Ini salah satu yang terbaik lah kalau bisa saya katakan untuk di daerah saya. Tapi masih tidak perlu kita bergantung kepada merek dulur ya. Yang penting bahan aktifnya menyesuaikan saja, yang kiranya kita mudah untuk mencari dulur. Dan tidak lupa untuk hari ini saya menggunakan Nip Cinta dulur per 10
sendok lebih kemarin dulur, untuk 400 mili untuk 400 liter air. Nah, hari ini saya tidak menggunakan Abamectin dulur, karena untuk spray kali ini sasaran saya adalah kutu-kutu putih dan juga kutu-kutuan dulur. Jadi insya Allah untuk Cypermethrin juga berjangkauan luas dulur. Dia bisa mencegah drip juga, sebenarnya bisa dipakai sebagai rollingan untuk Abamectin. Nah, tapi biasanya untuk awal bunga saya lebih condong ke Abamectinnya dulur, karena di sini kan buahnya juga sudah bisa dikatakan sudah besar. Nah, itu tadi dulur untuk sasaran-sasaran hama Cypermethrin dan beta sulfultrin kalau tidak salah tadi dulur. Untuk merek dagang Top Super dia mempunyai 2 bahan aktif dulur. Nah, untuk mencegah kerontokan saya masih tetap dulur memperkuatnya dengan kalsium plus boron. Hari ini saya menggunakan merek Calcicro dulur. Saya berikan dosis setengah kilo dulur, karena hari ini saya mau benar-benar spray maksimal setelah kemarin dilakukan pemetikan juga dulur, dan untuk memproteksi buah-buah yang masih di pohon agar lebih kuat dan lebih kokoh dulur. Nah, ini untuk keadaan hari ini dulur, kemarin masih nyisa beberapa yang lupa terpetik dulur. Nah, hari ini untuk Moncosep, karena saya fokus juga karena cuaca di sini sangat-sangat rentan dulur, takutnya ada gejala jamur. Hari ini saya menggunakan fungsida kontak, saya berikan full 1 kilo dulur. Untuk merek dagang saya menggunakan merek dagang Benasep untuk kali ini dulur. Nah, sebenarnya untuk kutu sisik sendiri dulur, kalau kita tidak cepat mengatasinya nanti dia akan menyerang pada buah dan juga ranting-ranting kecil dulur ya. Untuk ranting-ranting biasanya kalau sudah terkena kutu hama kutu sisik biasanya sangat mudah patah, dan juga untuk di buah nanti akan terlihat kusam dan juga apa ya, biasanya sih banyak orang yang menyebutnya sebagai kutu sisik atau kutu wijen biasanya dulur ya. Dia akan menyerap ke arah dalam buah sehingga buahnya tidak mampu secara maksimal besar maksimal dulur, dan akan meninggalkan bekas. Nah, alhamdulillah untuk kemarin sebelum saya lakukan penyepraian, karena saya melakukan pemantauan, sebenarnya ada beberapa yang sudah mulai masuk di pinggir-pinggir tanaman jeruk ya, yang berdekatan dengan jeruk tetangga, tapi alhamdulillah masih dalam tahap dikendalikan dulur-dulur. Jadi untuk hari ini langsung saya spray menggunakan bahan aktif Cypermethrin dulur ya. Nah, untuk keadaan saat ini alhamdulillah buahnya juga mulai pembesaran, karena kemarin setelah kita lakukan pemupukan untuk nutrisi insya Allah terserap dengan baik dulur. Nah, ini untuk keadaan hari ini dulur, masih bersama pengompres handal dulur. Sebenarnya dulur-dulur untuk bahan aktif Abamectin juga bisa untuk melawan ataupun memberantas kutu sisik ataupun kutu wijen dulur-dulur ya. Nah, tapi untuk hari ini insektisida Cypermethrin saya gunakan sebagai rollingan dulur-dulur, agar hama-hama tidak terlalu kebal dulur-dulur, karena kita tahu untuk kebun jeruk keprok varietas batu 55 punya saya ini sudah sangat rimbun, dan juga untuk udara sendiri sangat lembab dulur, karena paparan cahaya matahari juga sangat terganggu karena pertumbuhan pohon yang sangat tinggi. Dan untuk kunci utama dalam pembasmian kutu sisik dulur-dulur ya, yaitu penyepraian yang maksimal. Maksudnya adalah penyepraian yang sangat rata dulur, setiap bagian tanaman harus terkena pestisida, seperti yang saya sering himbau kepada dulur-dulur pada saat melakukan penyepraian. Nah, ini untuk keadaannya dulur, buahnya cukup bersih, dan alhamdulillah semoga setelah kita spray menggunakan insektisida Cypermethrin langsung kutu sisiknya pergi dulur.
Nah, alhamdulillah untuk buahnya sangat-sangat luar biasa dulur, dan juga untuk pertumbuhannya juga masih maksimal lah kalau saya rasa, karena untuk pertunasan masih terus muncul walaupun untuk bunganya tidak ada dulur. Tapi alhamdulillah, karena faktor daun juga mempengaruhi kesehatan dari tanaman dulur-dulur ya. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur. Untuk ukuran sendiri sudah sebesar bola tenis rata-rata untuk ukuran buah jeruknya dulur-dulur ya. Nah, bisa dilihat dulur, insya Allah akan segera menguning dulur. Nanti kita lihat apakah perlu kita lakukan pemupukan lagi, tapi mungkin insya Allah akan saya lakukan pemupukan sekali lagi dulur, minimal sekali lagi dulur. Untuk memperberat buahnya nanti kita gunakan unsur dengan kandungan K yang lebih dominan dulur. Nah, inilah untuk keadaan saat ini dulur. Buahnya sudah mulai terlihat sangat lebat dan juga sudah mulai kelihatan dulur-dulur. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk penyepraian kali ini sudah selesai dulur. Masih dibantu dengan ponakan si pengomer sandal dulur-dulur. Nah, ini adalah jeruk varietas keprok batu 55. Nah, untuk ukuran buah sudah mulai terlihat dengan jelas, sudah mulai rata sebesar bola tenis dulur. Dan alhamdulillah sangat-sangat luar biasa dulur untuk tahun ini. Nah, inilah keadaan untuk saat ini. Yang terpenting dalam perawatan jeruk keprok batu 55, saya tidak pernah menunda untuk melakukan pemanenan dulur. Walaupun harganya bisa dikatakan rendah, tapi ketika waktu panen akan segera saya lakukan pemanenan, karena itu akan berdampak sangat-sangat signifikan terhadap nanti bunga raja ya kalau orang sini bilangnya, atau di masalah pembungaan dulur-dulur. Karena untuk keprok batu 55 dan juga usianya sudah cukup tua, untuk penanganan ketika kita tidak sedikit saja teledor maka bunganya tidak akan muncul dulur. Nah, biasanya seperti itu, dan biasanya setelah terjadi buah yang sangat lebat seperti ini di tahun kemudian tidak akan berbunga. Tapi insya Allah nanti kita akan lakukan perlakuan yang menurut saya penting dulur untuk perkembangan ataupun untuk produksi jeruk keprok batu varietas keprok batu 55 dulur. Nah, ini adalah keadaan untuk saat ini dulur-dulur ya, sangat-sangat lebat, buahnya sudah mulai kelihatan semua. Dan untuk nutrisi kemungkinan saya akan melakukan perollingan dulur antara kalsium ataupun dengan merek pupuk daun yang mengandung kalium ataupun fosfat yang tinggi. Dan juga kemungkinan sekali akan saya lakukan pemberian asam amino dulur-dulur. Nah, karena kemarin untuk asam amino sudah tinggal sedikit dulur, jadi saya akan melakukan penyepraian menggunakan kalsium dan juga unsur kalium yang tinggi dulur lewat daunnya nanti. Dan mungkin ada satu lagi dulur yang akan saya lakukan, yaitu mungkin nutrisi baru yang kemarin sudah beberapa kali dicoba di tanaman dan hasilnya sangat memuaskan. Dan kemarin sudah saya lakukan penyepraian di tanaman jeruk siam saya. Insya Allah videonya akan tayang dulur. Nah, bukan pestisida tapi nutrisi ini sangat penting dulur bagi dulur-dulur yang mempunyai lahan tada hujan ataupun lahan kering ya. Ini sangat-sangat penting dulur. Tapi untuk tanaman juga sangat penting dulur. Nanti insya Allah akan segera saya buatkan videonya, yaitu nutrisi apa yang penting dulur dan hasilnya seperti apa. Nah, tetap amanah dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.